Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aris Rizal, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Negeri 2 Kates, sekaligus mahasiswa PPG Daljab batch 3 tahun 2025, nomor induk mahasiswa 1870 2135 1122 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di SDN Negeri 2 Kates. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk. Pak Ilyas ada? Marilah setelah tadi berdoa kita untuk semangat kita bahwa kita ini berada di negeri Indonesia dan yang sudah merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Kita menemukan Ratu Indonesia Raya. Ini tugasan yang sekali saya sampaikan untuk semuanya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silakan dipimpin untuk kebiasaan hari ini kelas baca Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Jadi Pak Rizal kemarin tahu melihat seseorang itu ada anak, dia namanya Andi, kelas 3. Nah, si anak itu ada orang tuanya lah yang sedang menyapu di halaman. Kemudian orang tuanya, si ibunya itu meminta tolong pada si Andi. Andi, tolong dibantu menyapu. Tapi
Andi menjawab, sebentar Mak, saya masih bermain game, nanti saja. Itu Pak Ijal melihat di sekitar Pak Ijal ada anak yang tidak mengikuti perintah orang tua. Kemudian menurut kalian, si Andi ketika ada cerita seperti itu, si Andi itu termasuk anak yang berbakti kepada orang tua atau tidak? Yang kedua, kenapa si Andi dikatakan tidak berbakti kepada orang tua? Karena bermain game sendiri. Yang terakhir, kenapa yang ketiga, apa akibatnya ketika ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua? Menurut kalian berarti apa boleh ketika si anak itu tidak berbakti kepada orang tua? Ketika ada anak yang tidak berbakti orang tua, akibatnya apa? Ayo. Dosa Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, kita mengulas materi kemarin. Minggu kemarin kita bahas tentang materinya apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah berapa? 99. Yang tadi untuk kebiasaan sehari-hari kita baca, gunanya untuk apa? Mengingat nama-nama yang baik bagi Allah. Pembelajaran hari ini tujuannya pertama, mampu menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mampu mengetahui ciri-ciri berbakti kepada orang tua yang benar itu seperti apa. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan berbakti kepada orang tua. Yang keempat, mampu mengaplikasikan berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari. Sebelum ke materi, nanti Pak Rijal akan memberikan soal 4 soal nanti kalian jawab menurut jawaban kalian. Setelah itu nanti akan Pak Rijal bagi kelompok sesuai hasil dari soal sebelum materi Pak Rijal jelaskan, ya. Dikasih nama dan kelas. Siapkan alat tulisnya. Sudah selesai? Sudah selesai, silakan setiap kelompok nanti
kita coba bersama-sama. Tepuk konsentrasi. Sekarang silakan konsentrasi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk sore. Tepuk pagi. Beri aplaus meriah untuk kita semua. Jadi sebelum kita memasuki ke materi tentang berbakti kepada orang tua, di sini ada masalah. Silakan dilihat di depan semua. Andi adalah seorang siswa kelas 1. Ia sedang asik bermain game di rumah ketika ibunya sedang menyapu halaman. Namun Andi merasa malas dan berkata, nanti saja bu, saya masih sibuk. Akhirnya ibunya mengerjakan sendiri pekerjaan itu dengan wajah lelah. Sebelum biar kalian lebih paham, Pak Ija jelaskan tentang materi berbakti kepada orang tua. Apa itu berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua yaitu menunjukkan sikap patuh dan taat kepada orang tua. Contohnya, ketika orang tua minta bantuan, kita mengikuti perintah. Kemudian saya kepada orang tua, ketika orang tua mempunyai kesibukan, contohnya seperti tadi, orang tuanya kalian ketika sedang menyapu di halaman merasa capek, tapi kalian sedang diam. Anak yang berbakti yaitu membantu orang tua, dan hanya melihat ketika ibunya sedang menyapu malah bermain game, malah tidak mendengarkan perintah. Itu bukan contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Berbakti orang tua merupakan ajaran Allah. Ketika orang tua itu ridho kepada kita, maka Allah juga akan meridhoi kita. Ciri-cirinya, yang pertama, berkata lemah lembut kepada orang. Ketika kalian dipanggil harus menghadap, berbicara dengan baik. Pak Rijal bagi 3 kelompok yang terdiri dari kelompok rendah, sedang, dan tinggi sesuai hasil nilainya kalian. Sekarang silakan membagi kelompok sesuai kelompoknya rendah, sedang, tinggi. Sekarang sudah per kelompoknya masing-masing. Nanti setiap kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Kelompok rendah siapa kelompoknya? Ya. Kelompok sedang? Kelompok tinggi? Patin. Pak Rijal akan memberikan soal sesuai kelompoknya. Satu soal, satu kelompok, satu soal. Satu soal terdiri dari 4, baik kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian di atas sendiri itu dikasih kelas
kelas 3. Kemudian ditulis nama kelompok. Di kelompok Anda ditulis kategori yang sedang, ditulis kategori sedang, yang tinggi ditulis kategori tinggi. Silakan mengerjakan sesuai soalnya dengan saling membantu. Tidak ada yang tidak mau bekerja sama. Nanti silakan kelompok, ketua kelompoknya dibagi, ya semuanya ikut bekerja. Silakan dikerjakan sekarang. Project lagi. Silakan nanti setiap kelompok maju satu kelompok. Yang membacakan salah satu. Mulai dari kelompok tinggi. Silakan maju ke depan dan yang lain mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok yang lain didengarkan biar paham. Apakah menurut semua perintah orang tua selalu benar? Berikan alasannya. Ya benar, karena menuruti semua perintah orang tua selalu benar dan kita akan mendapatkan pahala. Bacakan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahmu pulang kerja dalam keadaan lelah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan penggantian orang tua? Menyambut ayah dengan sopan dan baik, lalu menyiapkan minuman dan makanan untuk ayah. dari apa siang hari atau kelompok sedang. Dan yang terakhir kelompok rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti berbakti kepada orang tua? Bersikap taat dan patuh kepada orang tua serta menyayanginya. Dari apa siang hari atau kelompok rendah. Kalian sudah paham tentang berbakti kepada orang tua. Yang pertama tadi apa? Poin yang kita sampaikan, berbakti kepada orang tua itu yaitu kita taat perintah dan aturan kepada orang tua. Kemudian ciri-ciri berbakti kepada orang tua yaitu apa? Mengikuti perintah, menghormati orang tua. Kemudian apa lagi? Menyayangi orang tua. Kemudian lagi ketika ada masalah, contoh tadi ayahnya sedang bekerja, kemudian pulang, kalian melihat ayah sedang kecapean. Kemudian cara berbakti kepada orang tua ketika melihat permasalahan seperti itu apa? Yaitu menyiapkan apa? Teh, kopi, biar apa? Orang tua atau ayahnya bisa apa?
istirahat. Pak Rizal Amadi sudah baik dengan menyampaikan gagasan kalian setiap kelompok, mulai dari penjelasan, kemudian ada permasalahan cara menyikapinya. Silakan kita apresiasi untuk kita semua. Menjawab pertanyaannya dengan baik dan bekerja kelompok dengan baik. Yang terakhir, kalian di rumah sudah mengerjakan ataupun yang sudah melakukan kegiatan berbakti kepada orang tua apa belum? Sudah. Contohnya seperti apa? Membantu orang tua, mulai dari mencuci piring, menyapu halaman, mengepel, ini apa lagi? Merawat, mengajak adik bermain. Itu salah satu sebagian contoh kita berbakti kepada orang tua. Bahwasanya kita itu adalah anak ayah dan ibu yang harus selalu berbakti kepada orang tua. Dari pembelajaran mulai dari awal tadi Pak Rizal sudah menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua sampai hikmahnya. Pak Rizal simpulkan berbakti orang tua yaitu mematuhi, mentaati, menyayangi segala perintah orang tua. Ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua yaitu mematuhi. Ketika kalian diperintah mematuhi, ketika kalian dipanggil kalian mendengarkan kemudian melaksanakan. Untuk yang terakhir Pak Rizal nanti akan kasih soal sebagai mengetahui kekalian itu dari materi berbakti kepada orang tua itu sudah paham atau kurang paham. Itu nanti bisa dilihat ketika hasilnya nanti memuaskan atau tidak. Nanti Pak Rizal akan memberikan soal evaluasi pembelajaran hari ini. Satu soal, satu anak. Kalau tadi satu soal dikerjakan bersama, sekarang satu soal, satu anak. Soal telepon. Dikasih nama kalian, nama lengkap, kemudian kelas. Jika sudah selesai, silakan dibaca soalnya dan dikerjakan apa yang kalian dapat pada pagi hari ini. Sudah selesai? Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke Pak Rizal. Satu anak dikumpulkan. Kalian senang dengan pelajaran hari ini? Jika sudah senang, sudah pahamkah kalian tentang berbakti kepada orang tua? Sudah. Silakan yang bisa angkat tangan. Fatin ya, apa? Menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua, menunjukkan sikap patuh taat kepada orang tua. Kemudian ciri-ciri
berbakti pada orang tua. Nah, Anissa, apa ciri-cirinya? Berkata lemah lembut pada orang tua, taat kepada perintah ayah dan ibu, selalu mendoakan ayah dan ibu. Ciri-ciri berbakti kepada orang tua yaitu berkata lemah lembut, tidak boleh berkata kasar, bernada tinggi. Kedua, selalu mendoakan kepada kedua orang Tua. itu dari berbakti kepada orang tua dan ciri-cirinya. Marilah pembelajaran pagi hari ini kita tutup berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama, semoga ilmunya hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.